Nah, udah kelihatan ya teman-teman ya? Aman ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. SR12 Feminine Intimate Woman Care. Kenapa Intimate Woman Care? Karena kita ada dua produk. Ada Miss Manja Wash dan spray yang dijual bundling. Terus gimana Mbak? Bisa ecer nggak? Ecer belum, untuk saat ini kita masih penjualan bundling. Cuman kalau mau dijual ecer, mungkin ketentuan masing-masing leadernya punya ketentuan. Misal mau dijual harganya berapa itu belum ada ketentuan khususnya. Nah, jadi untuk hari ini kita apa sih pengertian Miss Manja Wash, Miss Manja Spray, terus kandungannya, manfaatnya, serta kita bisa jual marketnya ke siapa aja. Apakah Miss Manja yang dominan ekstrak manja kani hanya bisa dijual ke pasutri atau pasangan yang sudah menikah? Remaja bisa nggak pakai? Nah, itu lebih ke cakupan market share. Terus ada Q&A atau FAQ-nya yang sering ditanya. Nah, jadi idealnya produk Miss Manja Wash dan Spray ini hadir karena banyaknya keluhan atau permasalahan pada area kewanitaan seperti keputihan, bau tidak sedap, gatal, atau kondisi Miss V itu terlalu lembab, jadi menyebabkan gatal, keputihan, serta ada mungkin yang sudah menikah kurang kesat, ibaratnya misalkan sudah melahirkan, sudah punya anak berapa, nah itu bisa kembali menjadi pengantin baru ketika kita pakai Miss Manja Wash dan Miss Manja Spray. Nah, karena kebanyakan keputihan itu bisa disebabkan bisa dari dalam nih internal atau eksternal. Dari dalam seperti perubahan hormonal, kita lagi hamil, hormon estrogennya naik turun, nah itu menyebabkan keputihan. Eksternal, kita pakai pakaian dalam dengan bahan yang tidak terlalu bagus atau menyerap lembab, jadi keputihan, jadi lembab, bau. Nah, itu sekret keputihan atau sekresinya itu bisa macam-macam. Ada keputihan yang normal dan yang abnormal. Yang abnormal itu biasanya ditandain dengan warnanya. Kalau warnanya udah kehijauan sampai hampir kehitaman, itu tandanya udah abnormal. Harus ada action baik dari dalam dan dari luar secara topikal. Misalkan minum manja kapsul dari dalam dan pakai Miss Manja Wash dari luar. Tapi kalau keputihannya masih bening, terus masih normal-normal aja lah, nggak terlalu sering, atau muncul ketika kita tanggal-tanggal mau haid, nah itu masih dibilang normal. Jadi kita bisa pakai Miss Manjanya hanya dari luar aja sesekali, nggak perlu yang dari dalam. Nah, apa yang terjadi jika keputihan terlalu banyak atau over? Nah, ini bisa menimbulkan gatal, bau, jamur, dan ketika jamur itu berkumpul, atau misalkan nih cewek-cewek habis menstruasi, area lipatannya atau selangkangannya itu pasti menimbulkan bekas, jadi lebih gelap. Nah, itu bisa menyebabkan banyak infeksi atau kondisi-kondisi khusus. Nah, solusinya SR12 punya produk untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut. Ada dua, bundling Miss Manja Wash dan Miss Manja Spray. Apa sih Mbak varian kandungannya? Nah, yang pertama, Miss Manja Wash itu merupakan intimate khusus kewanitaan dalam bentuk sabun pembersih. Jadi bentuknya sabun alias perlu dilakukan pembilasan dengan dominan 3 fungsi utama triple action. Jadi selain mencerahkan, mengatasi keputihan, dan mengencangkan otot area kewanitaan. Karena apa teman-teman? Biasanya sabun pembersih kewanitaan itu hanya dominan di satu fungsi aja. Misalkan untuk mengatasi keputihan, dia pakainya weekly use atau seminggu sekali, tapi dia nggak ada manjakannya yang untuk mengencangkan otot area kewanitaan. Sebaliknya, untuk pH balance aja, plus mencerahkan, itu juga nggak ada manjakannya. Jadi SR12 Miss Manja Wash itu udah super lengkap. Jadi triple action, mencerahkan, mengatasi keputihan, dan membantu mengencangkan otot area kewanitaan. Kemudian Miss Manja Spray, bedanya apa sama yang wash? Yang tadi kan berbentuk sabun pembersih, jadi perlu dilakukan pembilasan karena dia ada reaksi penyabunan. Nah, kalau yang spray ini tidak perlu pembilasan. Ibaratnya lebih praktis dalam penggunaannya. Fungsinya juga sama. Kandungan utamanya sama-sama triple action. Nah, ini cara penggunaan biasanya digunakan pada saat mandi biar lebih maksimal.
Kemudian apa aja sih Mbak kandungan mismanja? Nah, jarang-jarang ada produk feminim care itu 8 bahan aktif. Yang pertama ada yang utama ekstrak manjakani, dominan untuk mengencangkan otot-otot area kewanitaan. Terus boleh nggak Mbak pakainya itu agak masuk, maaf ya, lubang area misfi. Boleh karena kita udah pH balance disesuaikan dengan pH area misfi. Kemudian kita ada double power break-nya, ada niacinamide dan asam laktat. Jadi kayak mencerahkannya itu ada dua, yang satu mencerahkan whitening, yang asam laktat atau lactic acid sebagai exfoliating atau mencerahkan secara chemical. Kemudian alpha bisabolol atau anti jamurnya. Kemudian hydratingnya biar nggak terlalu lembab, ada aloe vera. Dan antiseptiknya kita pakai daun sirih. Terus aman nggak Mbak digunakan setiap hari? Bukannya katanya kita nggak boleh pakai sabun pembersih setiap hari ya. Itu akan membuat bakteri baik di dalam misfi itu menjadi berkurang. Enggak teman-teman, karena kita ada kombinasi Lactobacillus ferment milk filtrate. Ini merupakan jenis bakteri baik, malah dia membantu menjaga pH misfi berteman gitu dengan bakteri baik di dalam misfi untuk lebih menjaga keadaan normalnya dan dilengkapi dengan zinc ricinoleate atau sama seperti di pasta gigi. Jadi mengurangi bau tidak sedap. Nah, kurang lebih ini kandungannya ada 8. Kandungan utama baik di manja wash dan manja spray. Jadi yang utama di manja kaninya, kemudian power brightening di niacinamide dan lactic acid, daun sirih dan lidah buaya sebagai antiseptik, pH balance-nya di Lactobacillus ferment filtrate, menyerap bau diri zinc ricinoleate dan alpha bisabolol sebagai melembabkan atau anti jamur juga. Nah, mungkin teman-teman udah paham ya manjakan ini yang kandungan apa yang membuat dia bisa menciutkan selaput lendir atau misfi. Dia mengandung tanin. Tanin ini berfungsi sebagai astringensia alias membantu menciutkan selaput lendir, terutama area otot kewanitaan. Jadi efeknya akan terasa lebih kesat dan lebih kencang. Terus gimana Mbak kalau dipakai? Nanti ada ya pertanyaan, apakah sama efeknya dengan penggunaan manjakani pil setelah penggunaan intravagina gitu? Mungkin efeknya akan mirip karena ini penggunanya secara topikal. Jadi mungkin awal-awal keluar keputihannya akan berlebihan banyak di 1 sampai 14 hari atau 7 hari pertama. Ini artinya bakteri di dalam misfi itu sedang dikeluarkan secara sempurna. Jadi sedang dilakukan pembersihan secara maksimal. Kemudian ada daun sirih, di mana daun sirih ini zat utama yang berfungsi sebagai antiseptiknya adalah si kafikol. Ini berfungsi sebagai antiseptik 5 kali lebih bagus dari antibakteri lainnya. Jadi kalau teman-teman lihat ada sabun pembersih kewanitaan isinya daun sirih aja benar, tapi dia berarti fokus hanya di antiseptik aja. Ada manjakaninya, nggak ada niacinamide untuk mencerahkannya. Jadi jauh lebih unggul di SR12 mismanja. Kemudian ada double action yang tadi ada niacinamide, ada lactic acid. Jadi ada whitening agent, ada exfoliating agent. Kemudian bakteri baik, zinc ricinoleate penyerap bau, dan keunggulannya. Keunggulannya mungkin udah pada baca di konten-konten kita. Ini hanya penjabarannya aja. Dapat digunakan daily use karena dia pH balance. Jadi pertanyaannya bisa nggak digunakan setiap hari? Biasanya kan pembersih kewanitaan hanya digunakan weekly use atau dua kali seminggu. Nah, kita bisa digunakan setiap hari. Nah, ini for your information aja ya teman-teman. Kalau bisa nggak usah di-share. Ini buat pembelajaran kita sesama mitra SR12 aja. Nggak usah di-share di status WA, di Facebook. Karena ini ada kompetitor. Jadi kalau dibandingin sama produk lain, misalkan ini, betadine, feminim, weekly use, dia hanya digunakan untuk mingguan. Karena isinya povidone iodine atau antiseptik aja. Nggak ada manjakaninya, nggak ada whitening agentnya. Kemudian, mungkin teman-teman udah sering lihat lactacid yang beberapa varian, dia daily use, tapi hanya wash saja alias cuci. Dia nggak dilengkapi dengan yang spray. Karena spray kan kita butuh juga praktis dalam penggunaan, tinggal semprot gitu. Sekali 2 kali semprot udah aman. Dan dia dominan antiseptik plus bakteri baik saja, tidak ada kandungan ekstrak manjakaninya untuk
mengencangkan otot area kewanitaan. Kemudian yang terakhir ada merek sebelah. Dia ada ekstrak manja kaninya sama whitening. Tapi nggak ada lactobacillus fermentiltratnya dan juga nggak ada si zinc glycinoleatnya. Jadi masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi masih unggul SR12, Miss Manja Wash dan Spray. Nah, ada juga nih merek sebelah, Sebamed. Ini harganya lumayan, tapi kondisinya cuma satu, fokusnya cuma satu, lebih ke pH balance aja. Nggak ada manjakaninya, nggak ada daun sirih antiseptiknya, dan nggak ada whitening agentnya. Jadi dia penggunaan hanya di weekly use aja, dan hanya sabun pembersih kewanitaan aja. Nah, kira-kira di sini ada yang masih bingung nggak? Apa sih perbedaan Miss Manja Wash dan yang kapsul yang diminum? Boleh nggak diminum atau digunakan bersamaan? Jadi, ketika kita kondisi hamil, keputihan, itu kan nggak rekomendasi minum pil atau kapsul secara oral, karena khawatir memicu kontraksi berlebihan di perut. Nah, kita bisa pakainya untuk mengatasi keputihan adalah Miss Manja Wash dan spray, karena penggunaannya secara topikal atau luar badan. Nah, sebaliknya, ketika kita lagi penggunaan KB hormonal seperti pil, suntik, nah itu kan hormon estrogennya lagi naik turun. Nah, ketika kita pakai manja kapsul, yang khawatir kebobolan nih ibu-ibu atau ragu nih pakai manja kapsul, kita bisa pakainya Miss Manja Wash atau spray. Nah, bisa nggak digunakan saat menstruasi? Yang Miss Manja bisa banget digunakan saat menstruasi karena penggunanya topikal sekalian pembersihan. Tapi untuk manja kapsul dan pil tidak direkomendasikan diminum saat menstruasi karena khawatir terjadi pendarahan berlebihan. Jadi kayak over ini kontraksi di perut, pendarahannya takut berlebihan. Ini paham ya ibu-ibu ya. Kemudian kita bisa jual kemana aja. Jadi ini nggak hanya fokus ke pasutri karena ada manjakaninya. Walaupun memang efek dominan utama di manjakani, tapi untuk usia di atas 12 tahun remaja itu sudah bisa pakai Miss Manja. Karena kan banyak remaja sekarang mengalami keputihan. Jadi boleh aja remaja 12 tahun ke atas pakai Miss Manja tapi dengan keluhan keputihan. Kalau misalkan nggak ada keluhan apa-apa, itu nggak usah pakai Miss Manja lah ibaratnya, atau pakai mungkin dengan frekuensi lebih rendah. Nah, itu yang pertama, keluhan keputihan. Yang kedua, keluhan area misfi gelap. Yang mungkin kita habis menstruasi, bekas mensnya jadi menceplok gitulah jatuhnya. Nah, ini bisa kita lakukan rutin treatment dengan Miss Manja Wash dan Spray. Tadi karena ada double power break-nya, ada niacinamide dan juga si lactic acidnya. Dan yang ketiga, dominan untuk mengencangkan otot area kewanitaan. Jadi buat ibu-ibu akan terasa seperti pengantin baru lah gitu, nggak kalah sama yang baru nikah 1-2 bulan. Kemudian tips menjaga kesehatan, tentunya ini pada masing-masing pribadi berbeda-beda, tapi ini harus dilakukan mulai dari kita, seperti bersihkan misfi dengan baik secara baik setiap hari, hindari pakai sabun dengan pH tidak sesuai. Biasanya sabun batang pH-nya itu cenderung lebih tinggi. Jadi kalau kita pakai sabun batang di area misfi itu akan rasanya akan kayak ada perih-perihnya karena nggak cocok sama pH misfi kita. Nah, itu harus dihindari. Kemudian selalu usahakan keringkan dengan handuk atau tisu area misfi setelah dibasuh atau dibasahi. Jadi tidak dalam keadaan lembab. Gunakan pakaian dalam dengan bahan yang tepat atau nyaman. Jadi menghindari bahan-bahan yang satin gitu, jangan kalau bisa karena itu menimbulkan rasa gerah berlebihan. Dan lakukan pergantian pembalut sesering mungkin saat haid. Nah, kemudian ini kita rangkum beberapa pertanyaan yang sering muncul. Dapat digunakan usia berapa tahun, direkomendasikan usia 12 tahun ke atas dengan keluhan. Apakah aman digunakan ibu hamil dan menyusui? Aman, karena kita penggunaan secara topikal. Apakah bisa untuk mencerahkan selangkangan? Bisa, karena ada kandungan niacinamide dan lactic acidnya. Kemudian, apakah bisa digunakan bersama konsumsi manja kapsul atau pil? Bisa, malah efektivitasnya akan jauh lebih maksimal. Kemudian bisa digunakan daily rutin, bisa sesuai di box kemasan, maksimal digunakan 2 kali sehari. Nah, ini pertanyaan yang umum juga, apakah bisa melancarkan haid? Tidak ya ibu-ibu, karena untuk haid itu dipengaruhi oleh hormonal dari dalam. Untuk Miss Manja ini hanya penggunaan secara topikal.
Jadi untuk Miss Manja Wash dan Spray ini tidak untuk melancarkan haid. Jadi kalau mau melancarkan haid, baiknya pakai yang kapsul atau pil. Kemudian apa bisa digunakan untuk menstruasi? Bisa. Jadi pakainya itu wash ketika kita lagi mandi. Jangan pada saat darahnya keluar lagi banyak-banyaknya kita mau ganti di misalkan WC umum, nah itu akan sulit untuk pembersihannya. Jadi pada saat mandi kita pakai manja wash, setelahnya kita semprot manja spray. Apakah bisa digunakan untuk terapi wasir? Terapi wasir biasanya kita kasihnya manjakani biasa plus Vico, dan untuk manjakani wash bisa karena dia ada ekstrak manjakaninya juga. Jadi disemprot ke area rektum atau anusnya, ke area wasirnya. Nah, apakah Miss Manja Spray food grade Ibu-ibu? Nah, Miss Manja Spray dan wash ini boleh digunakan sebelum berhubungan. Namun notnya ini tidak food grade. Jadi jika berhubungan dengan mengarah ke sana itu direkomendasikan pembilasan terlebih dahulu. Yang terakhir, apakah bisa digunakan untuk laki-laki? Nah, sesuai namanya ini adalah Miss Manja Wash dan Spray, bukan Mister Manja Wash dan Spray. Jadi untuk laki-laki boleh aja jika ada keluhan, misalkan area Mister P-nya itu gatal-gatal atau lembab, tapi bukan dominan misalkan maaf untuk memperbesar Mister P. Nah, itu enggak. Jadi kalau ada keluhan gatal-gatal, lembab, bau tidak sedap, itu masih boleh kita pakai Miss Manja Wash dan Miss Manja Spray. Nah, beberapa testimoni real ini udah ada yang pakai sebelum kita launching, udah ada disebar testernya. Nah, ini keputihan dan gatal berkurang, hilang, bikin kesetnya itu nyata, rapat kembali. Nah, itu bisa dilihat di Telegram kita. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak nih, teman-teman? Sekian dan terima kasih presentasi dari aku. Mohon kekurangannya harap dimaafkan, dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Mbak Citra atas materinya. Nah, ya pasti banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang mau muncul nih. Nah, siapa yang mau bertanya? Silakan raise hand. Ya. Kalau mencari juga banyak sih, tapi kita akan coba prioritasin yang bertanya secara langsung. Jadi bagi mitra yang mau bertanya bisa raise hand. Ya. Selamat sore, Coach. Sore. Sore. Saya Dela Medipani dari Tangerang. Saya mau nanya, kalau misalkan ada yang pakai Miss Manja. Bentar, ini Ibu yang mana orangnya ya? Mohon untuk raise hand dulu, Bu. Ya. Ya, halo. Mohon untuk raise hand dulu. Emote reactionnya mohon di ini, biar nanti naik Ibu nih. Oke. Silakan. Nah, kalau misalkan kita setelah pakai manja wash atau manja spraynya ada rasa min gitu, itu dari kandungan apa? Atau ada keluhan lain gimana gitu? Kok yang nanya ini ya? Mohon diulangi kembali. Oke. Jadi kalau misalkan setelah kita pakai Miss Manja ada rasa rasa min gitu, itu kenapa ya? Oh, kedengeran nggak Mbak Citra? Kedengeran. Jadi di saat menggunakan Miss Manja itu ada rasa min ya. Tapi nggak perih kan ya Mbak? Jadi kayak gerumet-gerumet gitu lah ya. Ada rasa sedikit perih juga. Oh, kalau ada perihnya juga, coba pakainya itu agak lebih sedikit dulu. Khawatir kesensitifan area misfi setiap orang nih beda-beda, nggak bisa 100% sama. Jadi pakai dosisnya agak lebih rendah, atau mungkin kalau spray itu atau wash sebelum langsung ke area misfi bisa agak encerin sama air bersihnya dulu, baru ke basuh ke area misfi gitu. Kalau untuk ditanya ada min-minnya, sebenarnya efek pada setiap orang beda nih. Misalkan Mbak Dela ya, Pak Dela terasa min, tapi di aku biasa aja gitu. Jadi
lebih power di mungkin karena ada kandungan si aloe vera. Jadi kalau kita pakai agak dingin-dingin gitu kan, kalau ke wajah itu mungkin aja terjadi. Tapi ketika dia nggak menimbulkan rasa seperti iritasi berlebihan, itu sebaiknya nggak apa-apa dilanjutin. Tapi kalau Mbak Dela merasa, aduh kayaknya nggak tahan nih perihnya atau dinginnya, itu Mbak Dela yang atur dulu. Mungkin besok kita pakai dosis atau frekuensi lebih rendah atau diencerin dulu sama air bersih gitu. Nanti kita kalau misalkan masih dirasa perih berlebihan, coba dihentiin aja dulu. Misalkan 3 atau 5 hari. Nanti pakai kembali tapi dosis frekuensi rendah aja 1 kali sehari. Kan itu maksimal 2 kali sehari. Jadi kita boleh nanti pakai 1 kali sehari. Baik, Kak Oke, Citra. sudah jelas ya dengan Iya, jawabannya. Coach. Oke, terima kasih Kak Jala atas pertanyaannya. Silakan, Sama-sama, Kak. Sama-sama, Coach. silakan. Ini ada Bu Christine Pratiwi, silakan Bu Christine. Nah, ya ini ada Mbak Citra juga bawa produknya nih. Ini ada yang bertanya juga sih di ini ya Mbak Citra ya. Kira-kira jarak semprotnya berapa meter gitu, berapa kilo gitu Mbak Citra? Senyamannya kita aja, tapi kalau baru-baru 1 spray aja cukup. Kalau yang manja spray, khawatir kalau ada yang bilang, mungkin ada beberapa yang merasa kok berbusa ya. Nah itu mungkin disemprotnya agak over. Jadi awal-awal kita pakai tergantung kan luas permukaan biskuit kita itu pakainya 1 spray aja atau 1 sampai 2 semprot aja. Jaraknya kita sendiri yang atur, nggak usah sampai berkilo-kilometer kejauhan. Biarkan, jangan terlalu jauh ya. Ya. Karena kayak jauh-jauh itu rasanya tidak. Oke, selanjutnya silakan Bu Christine Pratiwi untuk memberikan pertanyaannya. Kita berikan kesempatan. Terima kasih, Coach Mbak Citra. Halo. Mau nanya Mbak, ini yang nanya pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi kan Mbak Citra sempat ngomong ya awal-awal pakai itu bisa mengeluarkan pilihan sampai 14 hari. Bisa ada yang seperti itu, berarti itu masih normal. Iya, masuknya efek normal. Jadi area misfi kita kayak kita pakai manja pil secara intravaginal yang dimasukin. Itu pasti akan ada reaksi balasan gitu atau topikal. Kalau misalkan area misfi kita lagi sedang dalam keadaan maaf mungkin kurang bersih. Jadi itu dilakukan pembersihan secara maksimal. Tapi biasanya nggak akan lama-lama, nggak akan lebih dari 14 hari gitu. Jadi itu normal. Gatalnya nanti akan jadi lebih berlebihan dari sebelum keluhannya, itu normal. Tapi paling 2-3 hari pertama aja. Oh gitu. Enggak, berarti kalau warna keputihan yang dikeluarkan warnanya sampai ke coklatan itu enggak? Kecoklatan itu udah abnormal. Jadi kita saran pakainya 2, Mazakane kapsul atau pil secara diminum, dari dalam kita bantu obatin perubahan hormonnya, dari luar pakai Mismanja, jadi double. Nanti ketika udah biasanya tuh bakteri penyebab keputihan kurang dari 14 hari udah berkurang. Jadi pasti ada perubahan dari 14 hari kita minum manja pil sama Mismanja. Nah, ketika ada perubahan keputihan dari abnormal menjadi normal, itu kita tinggal pakai yang topikal aja, Mismanja yang dari luar aja. Yang kapsul boleh dihentiin atau dikurangi frekuensi minumnya. Tadinya setiap hari, tapi setelah 2 minggu udah keputihannya udah berkurang, jadi diminum 2 hari atau 3 hari sekali aja si manja kapsulnya. Oh, oke. Terus satu lagi Mbak, kalau misalkan ada yang nanya gitu, sebenarnya hal utama yang membedakan manja dengan sabun lainnya apa? Membedakan manja dengan merek lain, hal utama itu yang bisa membedakan banget itu apa? Tadi yang aku sebutin di awal, Miss Manja kita itu triple action, mencerahkan, antiseptik atau mengatasi keputihan, dan juga mengencangkan otot area kewanitaan. Tadi udah diterangin ke masing-masing contoh merek lain. Kalau yang lain itu hanya dominan ke pH balance aja, menjaga pH misfi dalam keadaan baik. Yang lain satu lagi itu hanya fokus di antiseptik aja. Biasanya dia penggunaannya weekly use atau setiap 1 kali seminggu. Nah, kita daily use, jadi lebih maksimal dalam pembersihan hariannya gitu. Kadang kan kalau cuma boleh dipakai weekly use, misalkan hari Senin pakai, berarti boleh pakainya itu lagi di hari Minggu atau Senin depan. Tapi kita nggak tahu nih keadaan Senin sampai Minggu.
Nah, alangkah baiknya kita pakai mist manja yang harian karena kita lakukan pembersihan secara daily. Gitu Mbak Christine. Aman ya? Oke, terima kasih Bu Christine atas pertanyaannya. Iya, Bu Christine gimana? Apakah sudah cukup? Oke, selanjutnya kita ke ya. Gimana Mbak? Materi PDF-nya itu kita mitra bisa enggak? Materi PDF-nya. Oh, materi nanti kita kirim ya. Nanti akan kita kirim. Bisa ke leader, nanti mungkin Ibu bisa minta ke leadernya. Harusnya udah ada sih leader Ada ya? distributornya udah punya materinya. Oke. Siap, selanjutnya ke Ibu Ana yang sudah resen. Silakan Bu Ana untuk memberikan pertanyaan. Jika berkenan untuk mengaktifkan videonya, Bu Ana. Oke. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya, mungkin cara pengaplikasiannya aja, mungkin cara membersihkannya setelah tumpahkan ke tangan beberapa tetes. Cara membersihkannya dari luar ke dalam apa dari dalam keluar? Terus Terus kalau misalnya sama manja yang pil atau yang dimasukkan ke dalam itu pengaruh nggak? Mau pakai double kombinasi sama pil intravagina? Iya, terima kasih. Sama-sama. Aku jawab yang pembersihan dulu ya Mbak. Kalau untuk cara pembersihan mungkin satu sama lain nggak bisa sama persis. Tapi kita udah ada di belakangnya cara pakai untuk semprotkan, lakukan bilas. Tapi saran aku ngelakuin pembersihan area MISFI itu dari arah depan ke belakang, maaf ke area belakang, ke area rektum, anus atau pantat gitu. Jangan dari arah pantat ke depan karena itu akan membawa bakteri dari belakang ke depan. Jadi sebaiknya bilas dari depan ke belakang. Itu kalau untuk banyak atau tidaknya pakainya itu dikondisikan ke masing-masing dengan luas permukaan yang area MISFI-nya beda-beda. Idealnya 2 semprot mist manja wash itu udah cukup terjadi busa yang efektif. Kalau mist manja spray 1-2 semprot juga udah ideal. Dan yang kedua pertanyaannya ketika kita pakai manja intra boleh atau enggak? Boleh aja. Tapi ketika apakah permasalahannya seberat itu sampai pakai 2. Tapi kalau misalkan mau efek yang lebih maksimal, dikombinasi 2 itu boleh. Tapi kalau mau salah satu aja, saran sebaiknya pakai ini. Karena kan kalau manja pil itu kan lebih dominan intra. Jadi nggak ada efek pembersihan selain area MISFI luar. Jadi lebih dominan ke dalam karena langsung masuk ke lubang area MISFI. Jadi kalau mau dipakai bersamaan, boleh dan lebih maksimal. Aman ya Mbak Ana ya? Aman, terima kasih. Sama-sama. Yang spray dibilas air lagi enggak Kak? Spray tidak usah dibilas karena tadi dia idealnya cari yang praktis. Makanya kita hadirkan dalam bentuk mist manja spray. Tapi di Q&A tadi udah disebutkan mist manja itu enggak food grade, mist manja spray non food grade. Jadi kalau misalkan ada keinginan mau berhubungan badan tapi mengarah ke sana, mengarah yang food grade atau tidak ya Mas Isan ya. Nah itu sebaiknya dilakukan pembilasan. Tapi kan tergantung nih, masa habis mandi apa langsung berapa menit langsung berhubungan. Bisa aja kan mandinya jam berapa berhubungannya malam, itu nggak apa-apa, nggak usah dibilas. Aman. Mbak siapa yang nanya tadi terakhir? Nah, chat tadi ya? kolom chat ya. Ratu Albina Oke. ya. Oke, sudah dijelaskan ya. Jadi apabila mungkin untuk sebelum mau berhubungan ya mungkin dibilas lagi, bersihkan ya, Bu Citra ya. Oke, selanjutnya apakah lagi ada yang mau bertanya? Cara penggunaan yang spray. Yang spray itu ada di masing-masing boxnya nih. Kalau misalkan aku bacain itu bersihkan vagina atau dalam kondisi kering. Jadi setelah kita pakai mist manja setelah mandi nih, setelah mandi kan masih basah. Jangan langsung disemprot, sebaiknya dikeringin dulu, pakai tisu, pakai handuk, pokoknya dalam keadaan kering. Nah, habis kering itu baru disemprotin si manja spray ini. Nah, semprotinnya kalau awal-awal pakai 1 aja, 1 sampai 2 semprot. Karena tergantung, ketika 2 semprot dirasa
kok nggak ada efek apa-apa ya, bolehlah tambah jadi 3 semprot. Nah, itu misalkan kok 2 semprot nggak mencapai seluruh area misfi saya ya, itu boleh ditambah jadi 3 semprot gitu aja sih. Jadi nggak terlalu yang ada cara khususnya gitu. Dan boleh nggak kena area lubang misfi? Boleh aja, karena kita udah dibuat untuk pH balance sesuai area misfi. Jadi harusnya aman. Tapi kan balik lagi ke sensitivitasan setiap area misfi beda-beda. Kalau dirasa perih, ya udah di skip aja atau agak jauhin dari lubang misfi. Jadi area vagina tapi nggak sampai dalam lubangnya gitu. Oke. Oke, Mbak siapa tadi? Kalau Mbak ada tadi Mbak bertanya Ana. di kolom chat Mbak Citra, setelah menggunakan itu licin dan berbusa. Nah, manja Nah, spray tadi ya. busa yang dari Miss Manja Spray ini sebenarnya bukan busa yang kayak Miss Manja Wash. Dia nggak ada reaksi penyambunan yang hasil dari kandungan apa yang jadi busa. Jadi dia kayak deo aja. Deo tuh yang partikel kecil kalau disemprot tuh kayak agak busa gitu. Mangga itu pakainya itu nggak usah berlebihan. Jadi itu hasil dari terlalu kecilnya partikel spray. Jadi mangga sarannya pakai dari dosis rendah 1 semprot biar pas disemprot-semprot nggak usah sampai 4 kali 5 kali, itu akan menghasilkan busa yang over gitu. Oke ya, jadi mungkin bukan karena berbusa dari efek-efek ini ya, tapi melainkan mungkin pada saat penyemprotannya itu ya sama seperti deodoran yang semprot. Nah, oke itu ada lagi Bu Citra, ada pertanyaan? Mungkin agak sensitif, silakan Bu Citra ya membacakan. Maaf, bagusnya gimana membersihkan area misfi, dicukur atau di waxing? Itu opsional, tergantung masing-masing wanita ya, nyamannya di mana. Yang penting kita yang tahu area misfi kita lagi dalam keadaan bersih atau enggak. Biasanya ya tadi bersih atau enggak ditandain dengan keputihan. Keputihan itu normal, jadi jangan takut keputihan bening atau putih itu masih normal. Tapi ketika jumlahnya berlebihan, warnanya abnormal, atau frekuensi seringnya itu jadi nggak seperti biasanya ya. Nah, itu yang dinamakan abnormal. Oke, sudah dijawab ya sama Mbak Citra ya. Oke, sayangnya produknya nggak ready ya. Sabar ya kakak ya. Lagi Insya aja. Allah masuk setiap hari kok Miss Manja Wash. Nah Jadi ya, list aja tetap ke leadernya biar leadernya ingat setiap hari kita ngelis 5 gitu. Insya Allah tuh dalam ingatan distributornya akan order terus buat si A, si B, si C gitu. Tapi kalau kita cuma ngelisnya sekali, ya kemungkinan kita dibalap, disalip sama yang agen atau mitra lain yang ordernya chatnya lebih sering gitu, mesennya lebih banyak gitu. nah, ya, jadi insya Allah ya dari spill sama Mbak Citra untuk produknya, untuk stoknya insya Allah nanti akan aman. Ya, karena mungkin kemarin pada saat awal-awal kita sudah habis produknya berapa Mbak Citra? 50.000 piece ya. Itu Jadi hari kedua atau hari ketiga gitu kedua Mas. ya, pokoknya dalam Sekarang waktu belum update lagi berapa berapa hari gitu. setelah launching itu langsung ludes ya. Jadi butuh waktu untuk dari produksi untuk produksi kembali ya, dan insya Allah ya dari di spill sama Mbak Citra untuk selanjutnya akan ada setiap harinya produk Manja Wash ya, Manja Wash dan juga Manja spraynya. Jadi Satu lagi ya Mas Isan ya, Mbak Umu silakan. Haidar. Kak, apakah ada batasan usia maksimal untuk penggunaan Miss Manja Wash atau spray? Nggak ada batasan maksimal, tapi pertanyaannya adalah yang untuk wanita yang sudah menopause. Nah, tergantung menopause di sini untuk mengatasi gatal, keputihan, lembab, dan lain-lain, bisa banget Miss Manja, nggak ada batasan maksimal. Tapi jika pertanyaannya apakah bisa mengembalikan kondisi yang sudah menopause menjadi nggak menopause lagi, itu yang nggak bisa. Karena menopause itu adalah perubahan hormonal dari dalam tubuh, estrogen tubuhnya. Jadi yang bisa mengontrol bukan dari penggunaan manja secara topikal. Jadi nggak ada batasan maksimal penggunaan Miss Manja, boleh-boleh aja sampai umur berapapun, karena kan kondisi keputihan itu tidak menyertai selalu dalam kondisi menopause atau tidak, semua orang bisa mengalami keputihan gitu. Oke. Nah, gimana kalau untuk penderita penebalan dinding rahim, apakah ada efek sampingnya Mbak Citra? Nah, kalau penebalan dinding rahim atau endometriosis itu sebaiknya efek samping sih enggak, karena kita kan memang topikal, tidak melalui oral. Nah, sebaiknya tetap konsultasikan ke dokter pribadinya masing-masing kalau untuk penggunaan oral. Tapi kalau untuk topikal ini bisa banget digunain karena kan efeknya
nggak sampai dalam-dalam rahim gitu. Jadi hanya pembersihan dari luar aja atau palingnya sampai ke mulut Miss V aja dan itu tidak berbahaya lah istilahnya masih aman. Oke, sudah dijawab ya. Dan juga ini ada testimoni langsung nih ya. Miss Manja bagus Kak. Kemarin siap menstruasi ada kayak benjolan kayak jerawat dan alhamdulillah setelah penggunaan Miss Manja baru 2 hari langsung kempes ya. Masya Allah luar biasa berarti khasiatnya ini ya. Nah, oke ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Silakan jika ada yang mau bertanya kita berikan kesempatan untuk PSN secara langsung oleh Mbak Citra dan juga dijawab langsung nih sama Mbak Citra nih. Silakan ya. Oke. Mbak Citra sudah cukup. Apakah ada yang mau direspon kembali dari beberapa chat pertanyaan atau mungkin di kolom chat? Cukup sih untuk teman-teman yang Cukup ikut ya. training hari ini, pokoknya harus sedia ready stock Miss Manja Wash. Jadi ketika kita jualan tapi kita sendiri belum pernah pakai atau belum pernah nyoba itu akan lebih sulit. Jadi kita harus pastiin diri kita udah pernah pakai sendiri. Mau itu bentuk teksturnya, wanginya, atau efeknya, atau baunya, pokoknya segala macam harus kita coba. Seandainya mungkin di sini ada level yang reseller yang mau nyetok dulu yang modalnya masih terbatas, kita minta sama leadernya aja. Minta ya berapa itu share injar kemana, berapa milik gitu. Kalau kita nggak mau nyetok, yang penting diri kita sendiri pribadinya udah pernah pakai. Jadi testimoni realnya itu adalah testimoni dari kita sendiri. Kita yang bisa update status di WhatsApp. Karena orang-orang nggak akan percaya oleh testimoni yang ada di pusat atau konten B3SR. Mereka akan lebih aware, lebih percaya dengan testimoni kontak yang ada di mereka. Membuktikan bahwa kita penjual SR udah pernah pakai produk yang kita jual. Jadi 3P, pakai dulu produknya ya Pak. Percaya, kemudian promosi. Pakai dulu produknya 3P. Percaya kalau ini bagus nih, karena akan ada keyakinan yang jauh lebih besar dari kepercayaan kita sendiri akan produk, baru kemudian kita bisa melakukan promosinya. Aman ya Mas Isan ya? Senang sekali Bu Citra, terima kasih atas penjelasannya. Jadi teman-teman ya disarankan untuk dicoba sendiri bagaimana rasanya, bagaimana manfaatnya, atau mungkin apa ada reaksi yang terjadi. Jadi biar teman-teman semakin memahami ya. Jadi ketika nanti ada yang pertanyaan, karena kan mungkin produk ini produk sensitif ya Mbak Citra ya. Betul. Nah, tentunya orang juga sebelum membeli mereka akan mencari tahu dulu secara pastinya dan juga apakah benar-benar real, apakah sudah teruji, apakah mungkin lisensinya sudah BPOM dan lain-lainnya, apakah halal dan lain-lain. Pasti banyak sekali orang-orang akan mencari informasi secara detail. Nah, makanya teman-teman nih ya sebelum nanti menjualnya coba digunakan terlebih dahulu bagaimana rasanya, manfaatnya apa, ya terus juga apa mungkin reaksinya dan juga kumpulkan testimoni-testimoni lainnya yang sudah ada dari leadernya secara langsung. Jadi ketika nanti ada yang bertanya, ya konsumen Anda semakin yakin sehingga Anda bisa closing dari penjualan produk Miss Manja ini. Oke. Semangat. Ya, dan teman-teman semuanya semangat ya dan luar biasanya S12 selalu memberikan mengeluarkan produk-produk yang sangat diminati ya. Kemarin sebelum Miss Manja ini ada Dena Salmon yang sangat digemari juga dan sangat permintaannya tinggi, supply-nya tinggi, demand-nya juga sangat tinggi dan juga ini lagi keluar produk yang spesifikasinya sudah jelas. Nah, pasti tentunya demand-nya sangat tinggi karena ya jarang sekali produk-produk yang seperti ini muncul ya di kalangan umum dan S12 berani mengeluarkan produk yang untuk memenuhi kebutuhan yang segmentasinya atau demand-nya sangat tinggi ini. Dan jangan teman-teman yang hadir pada hari ini mohon diisi kompetensi dan kehadirannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya telah hadir pada acara Zoom hari ini dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Citra karena telah memberikan pengetahuan. Sama Mas Isan. Sehingga teman-teman mitra kita ini mendapatkan pengetahuan, wawasan, serta keterampilan untuk berjualan Miss Manja. Ya, tentunya harapannya agar teman-teman semuanya di sini jadi jualannya semakin banyak. Ya, amin ya. Produk-produk baru yang muncul, yang hadir dari SR12, teman-teman semakin meningkatkan profitnya. Ya, amin ya Allah Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, kita tutup Zoom kita pada hari ini dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya San Fajri, juga saya Mbak Citra, ya kami mohon pamit dan undur diri. Tidak ada salah kata. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diisi form absensinya ya. Jangan lupa untuk diisi. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah, pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu, awal pelan dengan tekad pastikan maju. Wujudkan visi, melangkah tak hanya bermimpi, gantungkan di langit Indonesia yang tertinggi. Bukan hanya berharap tanpa memulai aksi, bila berjuang visi tak bisa dibatasi. Walau tantangan datang, hadirkan rintangan, kenyataan kerap kali muncul kebimbangan. Jalan pintas melintang menjadi godaan, integritas sedang diuji lewat cobaan. Kala mengeluh kita kan lemah dan terjatuh, ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana.